Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa, Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Kali ini episode ke-98. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Sobat Ngariksa, pada malam ini kita akan bincang-bincang seperti yang saya sampaikan dalam iklannya. Kita akan bincang-bincang tentang manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan silsilah dan wirid para habaib dan ulama Nusantara yang ada di Indonesia. Malam ini saya memberi judul Silsilah Wirid Ulama Habaib. Ulama yang dimaksud di sini tentu tercakup ulama Nusantara, baik itu dari Melayu, dari Sumatera, dari Jawa, dari Sunda, semuanya pada dasarnya. Tetapi nanti kita akan fokuskan pada pembicaraan dari Aceh terlebih dahulu ya. Sobat Ngariksa, sebagai pengantar barangkali ya, pada bulan Agustus ini alhamdulillah kita kedatangan seorang ulama di Indonesia ini, Habib Umar. Alhamdulillah berkunjung ke beberapa wilayah, ke beberapa daerah di Indonesia, dan tentu ini bukan kunjungan pertama seorang ulama yang karismatik, Habib Umar, yang sangat dihormati, sangat dicintai oleh para ulama dan kaum muslim khususnya di Indonesia karena kesantunannya, karena tausiah-tausiahnya yang menenangkan, karena memang ilmunya juga yang dalam, dan beliau adalah zuriat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah kalau kita lihat ya sekarang ini dalam satu bulan ini, sejak kedatangan beliau, pengajian-pengajian di Masjid Istiqlal itu dihadiri oleh ribuan jemaah. Kemudian tentu juga kalau kita melihat keakraban dengan para ulama kita, dengan para ulama Indonesia, dengan Habib Lutfi, dengan para habaib, para masyayikh, dengan Habib Jindan, Habib Ahmad, itu luar biasa sekali. Ada semacam kerinduan dari para jemaah begitu ya. Memang tentu kalau kita tahu Habib Umar ini seorang ulama yang sangat berpengaruh, yang memiliki pesantren juga di Yaman, pesantren Darul Mustafa, yang memang itu merupakan tempat mencetak para ulama yang kekinian, itu juga termasuk ulama-ulama kita gitu ya, yang belajar di sana sebagian. Nah, tentu saya amat jauh pengetahuan saya terkait dengan sejarah para habaib ini. Jadi saya tidak akan bercerita tentang sesuatu yang itu bukan ilmu saya, dan saya memang sangat sedikit sekali pengetahuan tentang itu. Saya akan istiqomah saja berbicara soal manuskripnya gitu ya, kira-kira hanya saja yang dikaitkan dengan silsilah dan wirid para habaib. Sobat Ngariksa, kalau kita simak di dalam pertemuan-pertemuan dengan jemaahnya ya, banyak fenomena yang bisa kita lihat. Yang pertama misalnya Habib Umar itu memberikan ijazah secara terbuka. Ijazah wiridnya, ijazah zikirnya kepada jemaah yang hadir ya. Salah satunya itu ini wirid-wirid dan zikir serta doa yang tercakup atau dihimpun oleh beliau di dalam Khulasah Al-Madad An-Nabawi. Ini dikumpulkan oleh beliau langsung, Habib Umar bin Ahmad bin Salim bin Hafiz Ibnu Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim. Ini nama-nama yang mencantumkan genealogi atau silsilah dengan keluarga itu, tradisi di Arab yang sangat kuat, itu sangat membantu kita, khususnya para sejarawan barangkali ya, itu untuk melacak sebetulnya, untuk melacak dan memverifikasi silsilah dari keturunan para habaib ini. Tentu kita juga tahu bahwa
belakangan ini kita juga ada diskusi ya terkait dengan genealogi atau silsilah habaib ini. Tapi saya tidak akan masuk ke dalam keramaian itu tentu saja. Saya tidak akan masuk ke dalam perdebatan tentang silsilah itu. Saya hanya akan ngariksa manuskrip yang terkait dengan itu. Jadi yang ada di Indonesia ini, ada di Nusantara. Wirid yang diijazahkan itu ini isinya salah satunya kalau bisa kita baca sedikit ya Sobat Ngariksa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak manuskripnya karena memang ini kan himpunan baru ya, ini yang dihimpun dalam Khulasa Al-Madad ini, dan beliau memang secara terbuka mengijazahkan silahkan untuk diamalkan. Jadi bukan sesuatu yang rahasia orang tertentu saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ini muqaddimahnya. Wa ba'du fahadhihi ba'dul awrad. Ini adalah sebagian dari wirid-wirid allati yambaghi lisalik wa kulli mu'minin raghibin fil amal bis sunnah wa nailil qurb minallahi qira'atu ma tayassara minha. Ini adalah kumpulan wirid-wirid yang baik untuk dibaca gitu ya. Yang tentu ringan-ringan, dan ini salah satu, kalau saya baca beberapa ulasan dan literatur, salah satu yang menyebabkan dakwah Habib Umar di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia, bisa diterima itu pertama karena memang materi-materi itu disampaikan dengan ringan, gitu ya. Jadi nggak sulit begitu. Wirid, bolehkah dapat ijazahnya Habib? Boleh kan gitu kan ya, wirid-wiridnya disampaikan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu dijawab dengan ringan dan dengan meneduhkan, dengan teduh gitu. Salah satunya ya ini yang cukup viral ya, seorang jemaah yang ternyata ya Faang ini kan memang lulusan IAIN, jadi bahasa Arabnya bagus juga ya. Bertanya kepada Habib dan kemudian dijawab dengan baik begitu, bagaimana supaya bisa istiqomah katanya. Nah ini mewarnai beberapa minggu ini di kita, mewarnai berita dan pengetahuan tentang masyarakat Muslim gitu, pengetahuan masyarakat Muslim tentang Habib, tentang kaitannya dengan Muslim di Indonesia. Nah oleh karenanya saya ingin membahas sebetulnya bahwa kita itu sebetulnya mewarisi wirid-wirid dan doa-doa yang sudah sejak lama begitu. Jadi kalau kita baca manuskrip-manuskrip tentang wirid ijazah doa yang disampaikan oleh para Habib itu, mengapa bisa diterima oleh masyarakat Muslim di Indonesia khususnya, itu karena memang dalam bawah sadar kita sebagai masyarakat Indonesia, tentu dalam hal ini masyarakat Muslim konteksnya, ada di dalam bawah sadar kita itu memang pengetahuan tentang ijazah wirid-wirid dan doa yang dituliskan oleh para ulama kita, bahkan sampai pada masa agak kontemporer. Misalnya ini adalah zikir wirid yang disusun oleh Mbah Bisri ya, pengarang tafsir Al-Ibriz, Kiai Bisri Mustafa dari Rembang. Tentu sangat dihormati sekali beliau ini. Al-Haqibah. Kalau tadi kan apa judulnya? Khulasa Al-Madad An-Nabawi. Nah, ini beliau menulis Al-Haqibah. Dan ini kekhasan Nusantara Indonesia. Pegon di bawahnya. Isinya apa nih katanya? Isi doa-doa, aurad-aurad, munajat-munajat ingkang wigati ya, ingkang wigati ya. Ini saya bukan orang Jawa nih, mohon maaf. Jadi Sobat Ngariksa kalau seandainya kurang tepat ya. Kagem palaken dening Kiai Bisri Mustafa Rembang. Nah, ya, tentu saja maksudnya yang ditulis, yang dihimpun oleh Kiai Bisri itu. Sama, ini pengantarnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ing salebetipun kitab alit meniko kulo kempalaken doa-doa lan aurad-aurad ingkang kaulo anggap wigati serta dados kebetahanipun dan seterusnya. Jangan terlalu lengkap ya, nanti diketawain
bahasa Jawanya gitu. Yang penting pahamlah. Inti yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa kita setara sebetulnya ulama Nusantara dengan para habaib dalam hal cara berdakwah, menyampaikan sesuatu yang ringan, ingin membantu umatnya supaya gampang wirid gitu. Disusun formula, ada ratib, ada doa-doa. Itu kan masing-masing ulama berijtihad, ngumpulin dari doa-doa yang ada. Ya di zaman Rasul mungkin formulanya tidak ada, doanya ada, dihimpun oleh para ulama gitu. Nah itu bersama-sama para habib dan para ulama kita itu. Tapi karena Indonesia itu umatnya berbahasa tidak hanya bahasa Arab, nah di sini kelebihan Indonesia. Masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi ada yang Jawa, tentu saja ada yang Sunda juga, ada yang Bugis, ada yang Melayu, ada yang berbahasa Palembang. Ini kebetulan Sobat Ngariksa kita malam ini dihadiri oleh Dr. Umi Kalsum dan suami dari Palembang, Kesultanan Palembang beliau ini. Jadi nanti bisa share dari wilayah lain itu wirid-wiridnya seperti apa, formulanya seperti apa ya. Ini dari Jawa tentu saja. Nah, kalau sekarang kita tarik ke belakang, lebih ke belakang lagi. Kalau ini kan yang masih agak kontemporer ya. Kita tarik lagi ke belakang. Ada tidak formula wirid zikir yang diijazahkan oleh ulama dan habaib? Jadi Sobat Ngariksa, kalau saya menyebut ulama dalam Ngariksa ini, episode ini, maksudnya adalah ulama Nusantara ya. Kalau saya menyebut habaib, itu berarti para habaib yang berasal dari Hadramaut begitu. Meskipun ya habib juga, habaib itu juga para ulama. Tapi ini untuk membedakan saja perbincangan kita pada malam ini ya. Nah ini kita lihat coba. Ini saya kumpulkan saja begitu. Ini beberapa cuplikan manuskrip yang isinya itu tentang tarekat, maksud saya ijazah wirid dan ijazah tarekat begitu. Jadi maksudnya ijazah tarekat itu, wirid itu ketika disampaikan itu kan punya cara tersendiri. Ya, formulanya segala. Nah, tarekat itu cara. Jadi ada tarekat Alawiyin, Alawiyah misalnya, ada tarekat Haddadiyah gitu, ada nanti tarekat Somadiyah misalnya ya. Itu berbagai cara. Ini misalnya sekilas dulu ya, nanti pendalamannya. Faidah. Inilah silsilah bagi tarekat kul huwallahu ahad. Kulhu saja menjadi tarekat gitu. Jadi jangan bayangkan itu di Sufi orders gitu, tarekatnya. Tapi ini adalah tarekat kulhu, maksudnya cara membaca kulhu. Yang ini apa nih? Inilah kaifiat masuk kepada zikir dan ini nanti di dalam ada ya. Pada tarekat penghulu kita Qutbul Irsyad Al-Haddad, Habib Al-Haddad. Kemudian ini ya ini yang kulhu juga dan seterusnya gitu ya. Nah, mengapa ini kita punya ini? Pertanyaannya. Mengapa Nusantara punya wirid-wirid, punya doa-doa, punya kaifiat, manuskrip yang amat sangat banyak dan terhubungkan dengan ulama-ulama di Hadramaut, ulama-ulama di Mekah, ulama-ulama di Madinah gitu. Barangkali bisa kita lihat sedikit ini. Saya sering menampilkan peta ini. Karena ini menggambarkan betul bagaimana dalam konteks sekarang kita bicara tentang habaib dengan ulama Nusantara, itu keterhubungan. Ini kan kita di sini nih, Nusantara itu kan, Jakarta, Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu kan terhubungan melalui jalur rempah ini dengan, nah yang sedang kita bicarakan di sini kan, di Yaman, ya, di Aden, ulama-ulama dari Tarim misalnya ya. Kemudian ini Mekah sebagai pusat. Jadi mengapa kita sebut Tarim Mekah Nusantara? Karena sesungguhnya keterhubungan habaib dan ulama di Indonesia, di Nusantara, itu tidak langsung ulama-ulama kita itu belajar di Tarim. Maksudnya tidak selalu begitu, apalagi pada masa awal. Mekah menjadi melting pot, gitu, menjadi tempat ketemu para ulama Nusantara belajar di Mekah, menjadi Madinatul Ilmi, kan menjadi center of excellence dalam pengetahuan Islam. Dari India, dari ini juga datang. Dari Asia itu datang ke sini, misalnya dalam konteks tarekat Satariyah itu kan ada Syekh Sibghatullah misalnya gitu ya,
kemudian saling bertemu. Nah, jadi ini jaringan itu yang kemudian menghasilkan teks-teks kita. Tapi yang menarik itu adalah bahwa kapan sih sebetulnya para habaib itu mewariskan atau kuat begitu ya keberadaannya di Nusantara, di Indonesia gitu. Kapan sih pengaruh para habaib itu di Indonesia, di Nusantara? Waktu itu belum ada Indonesia toh, sangat kuat. Nah, tentu ini menjadi perbincangan ya di kalangan para akademisi. Salah satu yang saya kutip ini Habib Aji Alatas. Terima kasih Bib, saya pinjam artikelnya. Saya pinjam tulisannya tentang habaib, entry tentang habaib di dalam The Encyclopedia of Islam, ya, jilid 3 yang diterbitkan pada tahun 2018. Tentang habaibnya di sini dijelaskan, kita sudah tahu lah begitu ya. Nah, tapi yang ingin saya kutip ini di bagian ini, bahwa memang ada narasi bahwa para habaib di Nusantara itu ya sudah sejak abad ke-15, abad ke-16 gitu kan. Termasuk zaman Wali Songo gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bicara teks, kita bicara sumber-sumber, maka yang kuat itu memang itu agak belakangan, abad 17, 18 lah, 18 bahkan gitu ya. Itu secara tekstologi ya. Saya bukan berarti abad 15, 16 nggak ada, tentu saja tidak. Ini saya bicara filologi gitu ya. Misalnya Habib, saya biasa nyebutnya Habib Aji ya, Ismail Fajri Alatas misalnya menyebutkan bahwa what is clear is that by the 12th or 18th century, the habaib had become integrated into prestigious local Southeast Asian key networks. Jadi memang pada abad ke-18 ya, para habaib itu menjadi menyatu gitu dengan para ulama lokal Nusantara, menjadi bagian dari ulama lokal Nusantara, bahkan menjadi bagian dari struktur kesultanan di Nusantara. Coba lihat misalnya di Sulawesi Selatan, di Aceh juga, kemudian di Palembang, di Cirebon, di Jawa gitu ya. Itu para habaib itu menyatu dengan dua cara dakwahnya. Yang pertama menjadi bagian dari struktur kesultanan, yang kedua menjadi bagian dari masyarakat, bukan pejabat, bukan mufti, tetapi sama berdakwah dari musola-musola, mungkin dari zawiyah ke zawiyah. Jadi malam ini saya akan cerita tentang manuskrip-manuskrip yang isinya silsilah wirid para habaib dan para ulama, dan menceritakan manuskrip-manuskrip yang menggambarkan demikian menyatunya antara habaib dengan para ulama di Nusantara. Nah, saya pertama-tama itu berhutang budi dan terima kasih banyak kepada Nyak Maskur Safruddin. Terima kasih banyak. Nyak Maskur ini adalah Direktur Pedir Museum di Aceh. Dalam pertemuan yang hanya dua hari kemarin, ini saya baru pulang dari Aceh, Sobat Ngariksa, jadi bahan-bahan dari Nyak Maskur ini alhamdulillah, ini foto juga ini diambil kemarin ketika kami ngariksa, jadi tunggu episode ngariksa nanti bersama beliau yang anak muda tapi punya ratusan manuskrip koleksinya dan kemudian dirawat dan diteliti, diterbitkan juga bukunya ya. Terima kasih banyak. Saya akan menceritakan tentang manuskrip wirid ulama dan habaib koleksi Museum Pedir Aceh. Itu salah satu tentu saja, karena saya juga akan menyempurnakannya dengan manuskrip koleksi Museum Acehnya, Museum Negeri Aceh. Dulu tahun 2007-2009 kita pernah melakukan pelestarian manuskrip-manuskrip di Aceh. Ada yang sudah direstorasi itu 980 manuskrip. Nah, sementara yang sudah digitalisasi itu ada 920-an. Kebetulan ya saya sudah membaca sebagian besarnya dan ternyata banyak juga yang berisi tentang Habib dan ulama Nusantara gitu ya. Bagaimana keterhubungannya pada masa lalu, bagaimana ini kan sebetulnya kalau ini kan kajian ilmiah, bisa dilihat dalam kajian ilmiah ya, diskusi tentang Habib dan ulama Nusantara itu kita tahu kemarin kajian-kajian tentang Habib yang dilakukan oleh
berbagai pihak itu juga berdasarkan pada studi-studi ilmiah. Jadi sumber-sumber ini sebetulnya amat sangat penting sekali. Yang pertama, saya memulai dari naskah atau manuskrip koleksi Museum Negeri dulu nih. Ini kode naskahnya, nanti bisa dilihat. Ya, nggak tahu dalam naskah ada catatan apa ini. Ini seperti catatan uang ya. 430.000, 465.000, jumlahnya sekian. ini sudah dengan pulpen, jadi belakangan. Saya nggak tahu siapa yang nulis sampai sebelum. Saya yakin bukan orang museumnya. Ini mungkin sebelum nyampe ke museum ya. Nah, di Museum Negeri Aceh ini ada satu manuskrip maksudnya yang bisa kita beri judul itu Tarekat Kulhu. Dan salinannya itu ada di Museum Pedir juga gitu. Saudara Maskur ini menunjukkan ke saya, Bu. Jadi yang ada di Museum Pedir itu salinan yang ada di tempat lain ada. Ini karena memang digali terus begitu. Jadi bahan penelitian yang luar biasa. Tarekat Kulhu namanya, Sobat Ngariksa. Ini karangan Syekh atau maksudnya ya menjelaskan ya. Menjelaskan tentang Syekh Muhammad Marhaban Lampu'u. Nah, coba kita baca ya. Ini kita baca lebih detail nih supaya Sobat Ngariksa bisa menyimak apa kaitannya Syekh Muhammad Marhaban ini dengan para habaib. Ini berbahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah. Inilah silsilah bagi tarekat Kul Huwallahu Ahad. Maka adalah fakir kepada Tuhannya yang Hanan, Muhammad Marhaban Lampuhu. Nah, ini kalau saya tidak dikasih tahu oleh orang Aceh ya, Nyak Maskur khususnya, saya juga apa bacanya nih Marhaban 5 bahwa kan. Jadi memang ini saya sering mendorong orang Aceh itu harus membaca manuskrip-manuskrip Aceh karena banyak yang orang lain tidak tahu. Muhammad Marhaban Lampu'u sudah hamba ijazah dan talqin akan tarekat ini kepada anak hamba Muhammad Saleh, anak Tengku Haji Adam Bital, nama tempat ya. Seperti yang sudah hamba menerima ijazah daripada bapaknya hamba Qutbil Wajih Habib Ahmad Ba Faqih di negeri Jeddah. Nah, ini satu kata kunci pertama bahwa Syekh Marhaban ini orang Aceh ya. Itu dari Tiro asalnya. Makanya dalam salah satu manuskrip lain disebut At-Tiroi, itu dari Tiro Syekh Marhaban ini. Yang terhubungkan tarekatnya itu ya, tarekat Kulhu dalam hal ini itu dengan Habib di mana nih di Jeddah gitu ya, menerima ijazah daripada bapaknya seterusnya Habib Ahmad Ba Faqih di negeri Jeddah pada masa hijrah apa ini narohun ya, ini ada satu kata yakni 1250 tahun. Berarti kalau ini hijriah ya 1200 tambah 600 1000 ya abad 19 lah. 1250 tahun dan ia menerima ijazah daripada Qutbis Sari Habib Syekh Jifri dan daripada Qutbil Akwan Habib Hasan. Nah, jadi para habaib bisa dilihat ya. Jadi seorang ulama Aceh terhubungkan keilmuan dan keagamaannya dengan para habaib di Nusantara. Ya apa di Arab ya. Nah, pertanyaannya siapa sih sebetulnya Syekh Marhaban ini? Kalau bagi saya sebagai peneliti seringkali ketika menemukan satu kata nama itu, saya penasaran. Nah jawabannya ya kita cari di manuskrip juga. Lagi-lagi ini adalah manuskrip koleksi Museum Pedir. Jadi dari Museum Aceh dijawab oleh Museum Pedir nih. Ini jawabannya tentang siapa itu Syekh Marhaban. Inilah tarekat daripada Syekh Muhammad Teluk Kaju. Tadi saya sudah baca tapi lupa bacanya gitu. Nanti dibantu oleh Nyak Maskur. Dia daripada Syekhina wa Maulana Sidi Syekh Muhammad Marhaban Tiro. Nah, ini Sobat Ngariksa ternyata menarik loh ketika berdiskusi. Kalau filoloh itu kan fiqhul lughah ya. Nemu kata Tiro. Sekarang kalau kita mendengar kata Tiro, daerah Tiro di Aceh itu kan asosiasinya itu satu wilayah pedalaman yang apa ya, bukan wilayah keilmuan begitu, dan
Ya bahkan wilayah konflik toh. Hasan Tiro juga kan dari Tiro ya. Tapi kalau melihat manuskrip-manuskrip abad 18, abad 19 itu Tiro itu tempat lahirnya para ulama. Nyak Masur kemarin menyebut bahwa itu menjadi tempat beberapa ulama dan zawiyah lahir juga di situ. Nah, salah satunya Syekh Muhammad Marhaban ini. Mana tadi? Syekh Muhammad Marhaban Tiro, kemudian kepada Lampu'u dia ambil daripada gurunya di negeri Mekah. Sekarang Syekh Muhammad ijazah kepada Syekh Putih Lancu membaca zikir ini serta mewajibkan kemudian sembahyang dan 100 kali dan seterusnya. Nah, jadi yang penting itu silsilahnya. Jadi siapa Syekh Muhammad Marhaban itu berarti seseorang yang berpindah-pindah ya. Dia dari Tiro, kemudian belajar di Mekah, kemudian ke Lampu'u gitu ya. Nah, ada penjelasan lain ini tentang ijazahnya. Jadi keilmuannya dari mana itu Syekh Muhammad Marhaban, seorang ulama Nusantara nih, seorang ulama lokal ya, ulama Aceh. Kalau kita lihat di sini, ini sengaja saya screenshot, saya perbesar, mudah-mudahan Sobat Ngariksa yang di Facebook bisa melihatnya, yang di Twitter mungkin bisa menyimak dulu, bayangkan saja. Adalah hamba fakir Haji Muhammad Thohir Tiro. Dua kan? Kita punya dua nama dari Tiro. Syekh Marhaban, kemudian yang kedua Syekh Muhammad Thohir. Anda bisa bayangkan, Sobat Ngariksa bisa bayangkan kalau seandainya ada indikasi dua nama ulama, itu artinya kemungkinan ada ulama-ulama lain. Muhammad Thohir Tiro memberi ijazah tarekat ini, maksudnya tarekat kulhu, tarekat yang ada di sini ya, nanti kaitan dengan al-had dan segala. Tarekat ini akan Muhammad Daud seperti yang sudah perhamba terima ijazah daripada bapaknya, bapaknya wafir hamba di negeri Mekah. Lagi-lagi ke Mekah ya. Makanya tadi saya tegaskan bahwa keterhubungan ulama Indonesia itu tidak langsung ke Yaman, tidak langsung ke Tarim pada masa lalu, tapi tidak langsung ke Hadramaut, tapi ke Mekah melalui Mekah ya. Yang di negeri Mekah yang mulia, di Makkah al-Musyarrafah tentu saja. Tengku Sayyid, kalau Tengku artinya ulama ya, Tengku Sayyid Muhammad Habsyi dan daripada Tengku Syekh Marhaban. Artinya naskah-naskah ini menggambarkan siapa murid-murid Syekh Marhaban gitu. Saya membacanya begitu karena Syekh Marhaban ada di ujung nih. Ijazahnya itu terhubungkan begitu beberapa orang. Muhammad Thohir Tiro memberi ijazah tarekat ini akan Muhammad Daud seperti yang sudah perhambat, seperti yang sudah diterima dari Syekh Marhaban. Tidak langsung ke Syekh Marhaban, tapi seseorang yang lain ya. Bahkan ini Tengku Sayyid Muhammad Habsyi, itu murid-muridnya. Nah, kemudian ini masih tentang siapa Syekh Marhaban ya. Ada manuskrip lagi yang juga gambarnya dikirimkan oleh Nyak Maskur, terima kasih tadi sore, itu sudah jam 5 lebih sebenarnya. Untungnya masih bisa kita kita olah begitu ya. Terima kasih banyak. Ini terima kasih ya, kita bersyukur bahwa teknologi itu sekarang sangat cepat ya, bisa gambar dikirim cepat, kemudian ya mengolah dalam PowerPoint juga cepat sehingga bisa bermanfaat. Nah, ini identitas Syekh Marhaban di dalam tarekat yang disebut sebagai tarekat Somadiyah. Tarekat Samadiyah. Ini bacaan sekilasnya, saya coba bacakan. Inilah silsilah bagi tarekat Somadiyah, maka adalah fakir kepada Tuhannya Muhammad Marhaban sudah hamba ijazahkan tarekat ini kepada anak nyawa hamba, poknya biet ya. Ini seorang perempuan ini. Kita udah konfirmasi. Rupanya ini terhubungkan juga kepada seseorang yang ya kalau ulama kan biasanya laki-laki saja ya. Di Aceh ini sering sekali kita menemukan entah itu di dalam tarekat Syataria, sekarang di dalam tarekat zikir-zikir yang nyampe ke para habaib. Ini seorang perempuan. Namanya siapa tadi? Poknya Biet, ya, seorang perempuan. Seperti yang sudah menerima ijazah
daripada bapaknya hamba Qutbul Wajih Habib Ahmad Bafaqih di negeri Jeddah, di Jeddah lagi pada hijrah 1255 tahun dan seterusnya. Jadi ini menggambarkan siapa itu Syekh Marhaban itu ya yang terhubungkan. Satu lagi Sobat Ngariksa sebelum kita lanjut teksnya. Ini ada teks yang menggambarkan kaitan Syekh Marhaban itu dengan para habaib di dalam teks atau manuskrip Tarekat Al-Haddad namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah inilah silsilah penghulu kita Qutbul Irsyad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad, maka adalah Jamaluddin bin Muhammad Sa'id telah akan dia oleh inayah, telah dihidayah mungkin akan dia oleh inayah, yakni tolong Allah Ta'ala dan sa'adah, yakni bahagia dan seterusnya gitu ya. Seseorang yang bernama Jamaluddin. Makanya saya menyebut di sini Jamaluddin Ibnu Muhammad Sa'id sampai yang nyambung ke Syekh Marhaban Ibnu Muhammad Saleh. Jadi poinnya adalah Syekh Marhaban ini itu muridnya banyak. Ada perempuan, ada laki-laki. Bahkan muridnya itu juga ada yang Habib. Ini menariknya ya. Nanti kita akan lihat manuskripnya. Nah, pertanyaannya itu siapa yang pernah meneliti Syekh Marhaban? Belum ada. Ya, jadi saya menantang nih kepada para peneliti sarjana mahasiswa Aceh khususnya ya. Di UIN mungkin yang kemarin kita ketemu ya. Ayo, saya kan baca tuh di Facebook katanya kami siap menjawab tantangannya. Wah, alhamdulillah. Jadi saya ngomporin aja tugasnya kan. Syekh Marhaban ini belum ada yang meneliti. Saya sejak tahun 2005 menemukan nama ini ketika melakukan penyelamatan naskah-naskah pasca tsunami di Yayasan Ali Hasmi. Ada stempel Syekh Marhaban. Saya pikir Syekh Marhaban ini kolektor atau siapa gitu ya. Ada stempelnya stempel modern gitu. Siapa gitu? Itu 2005. Saya baru sekarang ini setelah saya bertemu dengan para perawat naskah Aceh khususnya Maskur Safruddin di Museum Pedir ya, gitu. Nah kemudian kalau kita lanjutkan lagi silsilahnya Syekh Marhaban ini nyambung ke Qutbul Irsyad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad, dan ia daripada Habib Umar Attas, dan ia daripada Habib Muhammad Segaf di negeri Mekah lagi, dan ia daripada Habib Husain bin Abi Bakar, dan ia menerima ijazah daripada bapaknya Habib Abi Bakar bin Salim. Nah, mungkin kalau Sobat Ngariksa yang menekuni kajian tentang para habaib dan minimal juga yang mengikuti majelisnya Habib Umar misalnya, ini pasti tidak asing dengan nama ini. Habib Abi Bakar bin Salim. Itu nenek buyutnya Habib Jindan, nenek buyutnya Habib Umar, nenek buyutnya Habib Ahmad. Ya, alhamdulillah. Dalam manuskrip ternyata banyak nih. Jadi para habaib ya mohon izin. Saya tadi mohon ridhonya ke para habaib, para masyayikh di Al-Alawiyin. Mohon izin saya sok tahu ini. Saya mah bacain manuskrip aja. Jadi mohon izin, bukan berarti saya melebihi sok taunya. Tapi ya memang kita tahu ya bahwa nama ini adalah nama yang sangat dihormati. Haulnya juga, haulnya di Indonesia itu kan kita dilakukan, dan yang menariknya adalah manuskripnya ratusan disimpan oleh Habib Ahmad, alhamdulillah, dan terbuka. Saya membimbing kalau nggak salah sudah 2 kali ya tesis yang meneliti tentang manuskrip koleksi Habib Salim, gitu. Habib Abi Bakar bin Salim, dan ia daripada Habib Umar Basyaiban, dan ia daripada Habib Abdurrahman, dan seterusnya ya. Iya. Oh, ini masih terus. Habib Abdurrahman dan ia daripada bapaknya. Jadi lengkap nih manuskrip ini. Sayyidi Muhammad Maulad Dawilah, betul ya bacanya, Maulad Dawilah, dan ia daripada Habib Alawi, dan ia daripada bapaknya Sayyidi Ali, dan ia daripada bapaknya Sayyidi Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Ini juga kalau yang membaca diskusi
hasil temuan dari Kiai Imad misalnya di Banten, kan ramai ya. Nah, ini nama-nama ini tidak asing pasti. Ada satu tokoh namanya Habib Sayyid Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Ini yang menjadi diskusi di dalam penelitian tentang Habib itu. Tapi saya tidak akan masuk ke dalam perdebatannya. Saya hanya akan bacakan saja itu ya. Jadi silakan di garis bawah ini Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Siapa beliau itu? Dan ia daripada bapaknya Habib Ali dan ia daripada bapaknya Habib Muhammad di negeri Mirbad. Dan ia daripada bapaknya Habib Alawi dan ia menerima ijazah daripada bapaknya Habib Abdullah Ahadul Muhajir. Nah, ini yang dalam sumber-sumber tertentu itu disebutkan sanadnya itu yang kemudian menjadi bahan diskusi di dalam percaturan tentang para habaib di Indonesia. Nah, tetapi tentu saja dalam konteks ngariksa ini saya hanya menghadirkan inilah beberapa manuskrip yang mencantumkan nama-nama penting yang perlu kita ketahui, tapi terutama dalam kaitannya dengan para ulama di Nusantara. Terus tentu saja nyambung ya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat Jibril, sampai kemudian daripada Rabbil Izzati Jalla Jalaluhu gitu. Nah, sobat ngariksa, ini sampai mana nih? Ini tarekat kulhu ini menarik, sobat ngariksa. Di akhirnya itu nama, saya baru tahu pas ketika sampai ke akhir kenapa itu dinamakan tarekat kulhu gitu. Tarekat kulhu Allahu Ahad. Rupanya menjelaskan tentang hadis-hadis ya yang muktabar gitu tentang pembacaan kulhu, kapan sebaiknya surat Al-Ikhlas itu dibaca. Di sini di akhirnya ini halaman terakhirnya nih. Syahdan adalah segala hadis yang menunjuk akan kelebihan surat Qul Huwallahu Ahad gitu. Itu amat banyak katanya. Setengah daripadanya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Qul Huwallahu Ahad 10,000 marrah a'taqahullahu minan nar." Yakni barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad 10.000 kali, niscaya maksudnya dimerdekakan, a'taqah kan, akan dia oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Dan lagi ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sabda Rasulullah SAW, "Man qara'a Qul Huwallahu Ahad 10,000 marrah." Barang siapa baca Qul Huwallahu Ahad 10.000 kali bagi mayit, maka mayitnya akan diselamatkan dari api neraka juga. Nah, balik lagi ke wirid yang diwariskan oleh para habaib, termasuk Habib Umar, termasuk yang tadi di dalam Al-Haqibah Mbah Bisri, itu kan juga ada membaca kulhu sekian kali. Ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, dan seterusnya gitu ya. Ya minimal kalau kita belum sampai 10.000 kali, ya 3 kali rutin lah gitu ya. Itu kan khairul umur adwamuha wa in qalla katanya. Sebaik-baik sesuatu itu kalau dawam, walaupun sedikit gitu ya. Itu dulu lah, yang ringan-ringan dulu ya. Jangan langsung membayangkan 10.000, waduh nggak sempet gitu. Nah, ini hadis-hadisnya. Kemudian ini menurut penulis ya, hadis-hadis tentang kulhu itu, hadis ini yang dipegang akan dia oleh segala ulama Mekah dan Madinah dan Mesir dan Syam dan Yaman dan Basrah dan lain. Jadi kulhu ini memang menjadi semacam jimat kali ya di dalam bacaan-bacaan. Saya masih ingat ayah saya kalau sholat maghrib itu hampir selalu kalau saya mendengar ketika kecil ya. Ketika ayah saya menjadi imam itu, sholat maghrib, ya rakaat pertama setelah Fatihah itu kulya, maksudnya Al-Kafirun, yang rakaat kedua kulya kulhu gitu. Awalnya saya pikir waktu itu, mungkin karena gampang, karena pendek kali, kulya kulhu gitu ya. Lagi-lagi kulya kulhu, la ta'budun, wah itu kalau yang nggak hafal bisa bulak-balik di situ terus kan. Ana la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma wala ana wala antum wala ana wala antum. Kapan ininya lakum dinukumnya gitu.
Nah, ternyata memang banyak riwayat. Salah satunya ya tentang kulhu ini. Nah, yang menariknya di sini Sobat Ngariksa, nah ini nih, ini mungkin saya perlu tafsiran dari Sobat Ngariksanya di ujungnya. Tentang kulhu itu ya. Tadi kan bahwa kulhu itulah yang dibaca oleh para ulama-ulama. Dan lain tiada diperbuat mereka itu akan tahlil bagi orang mati. Tapi kulhu ini yang dibaca, tapi tidak membaca tahlil gitu ketika ada orang mati itu. Karena tiada sabit pada tahlil itu hadis yang sahih, melainkan dengan ijtihad setengah aulia dan ulama. Ini pandangan tentang pembacaan tahlil la ilaha illallah itu tidak dibacakan ketika orang mati gitu ya. Tapi itu kan satu riwayat. Makanya di sini diakui dengan ijtihad. Nah, namanya ijtihad itu kan falahu ajroni, idza asaba falahu ajroni, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau benar ijtihadnya 2, ya kalaupun salah misalnya ya 1 pahalanya gitu ya. Jadi ijtihad para ulama dan aulia, alhamdulillah. Nah, Sobat Ngariksa, di dalam manuskrip berikutnya ini di koleksi Museum Pedir yang kaitannya dengan habaib ini ada juga manuskrip Ratib Al-Haddad yang sering kita baca, ya termasuk di pesantren kami, di pesantren Al-Hamidiyah di Depok. Itu santri itu ya rutin setiap ba'da maghrib itu membaca Ratib Al-Haddad gitu ya. Mungkin sekarang santrinya belum paham, tapi ini sebetulnya wirid doa yang sudah dibaca sejak saya nggak tahu mulai kapan, tapi sejak berabad-abad lalu oleh para ulama dan aulia kita. Ini manuskripnya. Jadi para santri ya, mungkin ada ustadznya juga yang menyimak. Biasanya para ustadz dari pesantren Al-Hamidiyah, wah ini jadi menyebut pesantren satu saja ya. Pesantren yang lain juga. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Inilah Ratib Sayyidina Abdullah Al-Haddad katanya, membaca Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin Rasulullah Qutbil Irsyad dan seterusnya ya. Ini bacaan-bacaannya. Kemudian nah, ini ada lagi di dalam koleksi manuskrip Aceh ini ada manuskrip yang menjelaskan silsilah tarekatnya siapa tadi? Syekh Marhaban, tapi yang terhubungkan dengan 2 pihak penting. Yang pertama dengan perempuan, yang kedua dengan habaib. Jadi habaib itu menjadi murid, bayangkan, menjadi murid yang menerima ijazah dari ulama Aceh. Saya membayangkan betapa rendah hatinya ya para habaib. Jadi tidak ada misalnya mentang-mentang habaib kemudian saya tidak mau ambil ijazah dari kamu, misalnya. Enggak, pada masa lalu itu ya. Ini lihat, ini ya Habib yang berijazah tarekat Haddad ke ulama Aceh. Ini manuskrip ya, jadi bukan saya mengada-ada. Ini misalnya, alhamdulillah telah mengambil zikir atas tarekat penghulu kita Qutbul Irsyad Sayyidina Al-Habib Abdillah Al-Haddad oleh anak nyawa hamba. Anak nyawa itu mungkin anak kandung ya, anak nyawa ya. Cuma Fatimah. Nah, saya tadi tanyakan ke Nyak Maskur, ini cuma ini apa ya? Ternyata kalau di Aceh itu cuma itu maksudnya yang lebih muda dari kita. Cuma Fatimah itu. Bisa adik putra paman, misalnya. Pokoknya yang ini itu lebih muda dari kita gitu ya. Cuma Fatimah kampung Riwo ya, Riwo Menasah Cot gitu. Ini 1 orang. Nah, kemudian ini agak modern, jadi sudah ada kecamatan Sakti daripada hamba Fakir Muhammad Junaid. Kemudian gurunya lagi itu adalah Fakir Muhammad Junaid di kampung Riwo juga. Kemudian telah hamba berjanji jangan menyalahi syariat dan seterusnya ya. Nah, kemudian nyambungnya kemana nih? Kepada ibu bapaknya dan gurunya, saya langsung ke sini. Apa nih? Beri ijazah kepadanya baiat dan talqin seperti fakir terima, berarti Muhammad Junaid tadi itu menerima ijazah daripada guru hamba Tengku Habib Sulaiman. Habib ya. Tengku Habib Sulaiman Butung Munasah
Punti. Dan ia menerima ijazah daripada gurunya Habib Hasan bin Umar Al-Kaf Ba'alawi. Nah, masih murid nih berarti ya. Kemudian dan kedua pada ruh gurunya Syekhuna wa qudwatuna Tengku Syekh Muhammad Hamid bin Tengku Haji Abdul Rahim. Jadi ini nyambung terus. Ini Habib Hasan bin Umar Al-Kaf Ba'alawi menerima ijazah dari Syekh Muhammad Marhaban, kemudian menerima dari Syekh Muhammad Marhaban menerima dari Tengku Syekh Muhammad Hamid itu, gitu ya. Ini satu temuan yang menurut saya menarik ya, bagaimana cairnya para habaib dan ulama Nusantara kita. Ada juga manuskrip kita itu yang isinya tawasul. Kita kan dalam masyarakat Muslim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya, ya, itu sering tawasul. Nah, nama-nama yang tadi kita sebut itu ada di dalam manuskrip tentang tawasul. Tawasul itu berwasilah kan, ila hadratin Nabil Karim dan seterusnya. Ini ada nama siapa nih di sini? Ila Rusyadin Abu Bakar. Oh, di sini masih para sahabat, para tabi'in. Kemudian, nah di sini. Tsumma ila ruhi sayyidina Al-Faqih Muqaddam yang tadi disebut ya, satu tokoh yang amat sangat penting di dalam konteks transmisi keagamaan, keilmuan ke Nusantara, terlepas dari kajian-kajian yang didiskusikan oleh para ulama kita ya. Kemudian ila ruhi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kemudian nyampe lagi ke siapa nih? Yang kita sudah bahas tadi. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin As-Saqqaf. Tsumma ila ruhi Syekh Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim. Dan seterusnya ya. Nah, kita tahu bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim adalah satu tokoh yang menjadi penting di dalam persebaran para habaib di Indonesia dan menyatu dengan para ulama lokal di Nusantara kita ya. Kemudian Sobat Ngariksa, ini juga menarik nih. Ternyata para habaib dan ulama Nusantara di Aceh khususnya itu tidak hanya memberikan ijazah wirid, kemudian mengijazahkan tarekat, tapi mereka juga kolaborasi dalam menghasilkan karya. Ini keren banget nih Ngariksa ini. Kok muji sendiri ya. Ini banyak temuan gitu loh. Saya juga terkagum-kagum ini. Terima kasih banyak Nyak Maskur. Saya harus terima kasih terus karena bahan-bahannya sangat terbuka beliau. Ini saya menyebutnya kolaborasi karya ulama dan habaib gitu ya. Jadi sekarang juga harus kolaborasi. Para habib dan para ulama di Indonesia ini kan sudah kolaborasi. Ini kolaborasi dalam menyusun nazam aqidah. Kita baca di sini. Ya, nazamnya tidak saya baca ya karena cukup panjang ya. Saya nggak tahu ini baharnya apa ya. Wa alir raqina lil ma'ali wasabina silil min wali wa alir raqina lil ma'ali wasabina. Sepertinya rojaz ya. Kalamuna labdun mufidun kasakim wa sholli takriman bi taslimin ala Muhammadin hadi ila nahjil ala wa alihi raqina lil ma'ali wasabina. Rojaz ya, sama seperti Alfiyah Ibnu Malik. Tamat nazam aqidah karangan Tuanku Sayyid Busu, Tengku Sayyid Busu ya, ini sudah Abdullah Al-Jahiz, ini transliterasi dari Nyak Maskur Safruddin, terima kasih. Nah, yang menarik itu ini ditulis oleh Sayyid Busu, itu Abdullah Al-Zaid. Lalu dan yang menjawikan dia dan menerjemahkan dia itu Teku. Nah, kalau tadi Tengku itu ulama, kalau Teku itu bangsawan lah gitu ya. Dijawikan dan diterjemahkan itu oleh Teku Cut anak Tengku Fakih. Nah, jadi Teku yang bangsawan, putra dari ulama, putra dari Tengku Fakih Gelumpang Minyak Pidi. 1900 dan seterusnya. Ini bukan Hijriah ya, 1900 Hijriah. Betul ya? Oh iya, ya karena belakangan. Tapi di sini tidak ada tahunnya. Mungkin saya salah menempatkan tahun. Nah, itulah ya. Ini kolaborasi dalam menyusun satu kitab. Nah, kalau kita lihat
manuskrip kita itu bukan hanya tarekat, bukan hanya ijazah tarekat dan wirid, bukan hanya menunjukkan karya, tapi juga menunjukkan cara mengamalkan wiridnya. Ada juga. Jadi dari mulai what, why, how gitu kalau penelitian. Bagaimana cara wiridnya? Ada di sini juga, ya. Tentu saya tidak mengijazahkan karena saya bukan siapa-siapa ya. Nanti minta ke para habaib, ke para masyayikh jangan mengamalkan tanpa ilmu. Nah, jadi harus punya guru. Nanti kalau man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan nanti. Kalau nggak punya guru setan. Kalau saya mah perantara saja ini membacakan manuskripnya. Ini ada kaifiat wirid zikir tarekat Al-Haddad. Di sini lengkap. Ini yang koleksi Museum Pedir, ini yang koleksi Museum Aceh. Ya, nah, sengaja saya kasih tanda. Ini atribusinya tidak boleh hilang. Di sini saya bacakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini stempel ya. Stempelnya apa ya ini ya? Oh, sepertinya Muhammad Marhaban ini. Muhammad Marhaban ya stempelnya. Jadi ada stempel yang dari abad ke 18 itu. Ya, menarik juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah inilah kaifiat masuk pada zikir dan adabnya pada tarekat penghulu kita, Qutbil Irsyad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad. Mula-mula duduk berhadap kiblat, menghadap kiblat ya, istiqbalul kiblat, serta dalam wudu. Berarti harus punya wudu kalau mau menerima ijazah Al-Haddad itu, maka dihentak dua tangannya serta dua pahanya serta dihendak dua tangannya atas dua pahanya. Maksudnya ditaruh ya. Dihantar, bukan dihentak ini, dihantar. Berarti disimpan di sini dua paha. Kemudian dan ditundukkan kepalanya. Maka diucap. Ini malum lah, ini Jawi kan begitu ya. Maka diucap istighfar 3 kali dan sholawat 10 kali dan seterusnya. Kemudian di sini juga seperti biasa dalam tradisi tarekat, maka dirupa gurunya di hadapannya dan dipinta tolong daripadanya dengan hatinya. Tentu minta tolongnya bukan minta tolong seperti kepada Allah. Jadi jangan, ini syirik dong. Sama seperti minta tolong kepada manusia. Tolong dong beliin apa. Jadi minta tolongnya itu bukan dalam konteks tauhid menduakan Allah ya. Sobat Ngariksa, yang terakhir, karena ini udah panjang sekali nih. Banyak bahannya mah, tapi yang terakhir deh ya. Yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa memori kolektif kita tentang para habaib dan ulama itu tidak hanya di Indonesia. Ini kalau kita lihat bagaimana persebaran Alawiyin di Nusantara, nah itu juga merata begitu di Asia Tenggara. Saya ingat ada satu disertasi yang ditulis oleh Profesor Kazuhiro Arai-san dari Jepang, ya, menulis tentang habaib, tentang Alawiyin di Asia Tenggara. Tentu ada kajian-kajian yang lain. Habib Haji Alatas itu juga banyak menulis tentang itu ya. Ini satu manuskrip contoh dari Marawi, dari Mindanao, dari Filipina Selatan. Saya bacakan ya, sekilas saja bagian satu halamannya. Wa hadhihi silsilah al-ashraf al-alawiyah fi tariq ila ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati rusulihi allati yatawaratsunahuma an jaddihim al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wahid an wahid ila yaumina hadza. Gitu. Jadi ini kalau ini ada terjemahnya di bawahnya nih. Dan inilah silsilah daripada segala syarif yang bangsa Alawi pada jalan kepada mengenal Allah Ta'ala. Jadi selalu tarekat itu, dalam hal ini tarekat Alawiyah, itu disampaikan dalam konteks berdakwah, dalam konteks menyebarkan tauhid, menyebarkan ma'rifat kepada Allah. Jadi tidak bisa terpisahkan dari ajaran fikih, ajaran tarekat gitu ya. Sejauh ini manuskrip-manuskrip itu mengkonfirmasi tentang aktivitas para habaib dan para ulama itu. Begitu Sobat Ngariksa, sudah cukup panjang, jadi saya mudah-mudahan nanti ada seri kedua bagaimana manuskrip para habaib dan ulama di Jawa
Mungkin ada seri ketiga bagaimana para habaib dan ulama di Sunda, bagaimana juga di Minangkabau, bagaimana di Palembang, bagaimana di Sulawesi, bagaimana di Buton. Banyak sekali manuskripnya ya, alhamdulillah. Jadi untuk sementara ya sampai di sini dulu gitu. Sebelum saya tutup, barangkali ada, saya nggak tahu, ada yang memantau media sosial, mungkin ada yang apa namanya bertanya, atau saya bisa lihat juga. Bahwa Syekh Wah, ini kalau iya. banyak sekali manuskripnya, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih banyak sahabat Ngariksa yang sudah menyimak, maupun baik langsung yang sekarang maupun nanti yang akan menyimaknya dalam siaran tunda, karena memang ini semuanya akan disampaikan di dalam channel Ngariksa TV kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk jangka yang akan panjang, jangka panjang, bukan hanya sekarang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai khatimah, Sobat Ngariksa, ulama dan habaib tidak perlu dibanding-bandingkan, apalagi dipertentangkan. Keduanya bisa menjadi teladan. Berdasarkan catatan masa silam, ulama dan habaib bergandengan tangan. Mereka bersama-sama membimbing umat, mencipta karya, dan membangun peradaban. Beruntung Aceh punya manuskrip, serta ada pegiat yang merawat dan menyimpan. Isinya tentang silsilah dan zikir atau wiridan. Saya yakin wilayah lain pun demikian. Dari Aceh kita punya Syekh Marhaban, yang guru-guru maupun murid-muridnya adalah habaib yang saling bertautan. Manuskrip amat berharga, wujud dan isinya perlu dijaga. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang sudah subscribe, sudah memantau terus begitu ya. Saya melihat dalam sebulan terakhir itu ada pergerakan yang agak signifikan, penambahan subscribernya. Nggak tahu kenapa, mungkin semakin bermanfaat, mudah-mudahan ya. Sampai sekarang sudah ada 5.890, mungkin setelah ini nanti jadi 6.000. Walaupun ya berapapun, insya Allah Ngariksa akan tetap terus istiqomah ya. Sobat Ngariksa, ke depan kita akan terus mengulas manuskrip dari berbagai daerah, manuskrip yang klasik tapi asik. Kita tentu saja punya satu niat yang selalu kita canangkan dan kita sampaikan sama-sama, bahwa Ngariksa ini adalah untuk menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.